Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izra Anaf Iwan Fadila dari kelas 11 3. Dan perkenalkan, ini teman saya Muhammad Fegar Fatul Islam dari kelas 11 3 juga. Kami siswa dari SMA PU Al-Bayan Cibadak. Di sini kami akan meresensi novel berjudul Dikta dan Hukum. Untuk tampilan luar dari novel ini memiliki perpaduan warna yang bagus dan kontras juga, sehingga membuat kita menarik untuk membaca. Jadi kita akan memulai meresensi novel ini. Novel ini berjudul Dikta dan Hukum. Dikta dan Hukum ini ditulis oleh Dian Farah. Penerbit dari buku ini adalah Asoka Aksara dan Lovable. Tanggal terbit dari buku ini adalah 30 Mei 2021. Jumlah halaman dalam novel ini berjumlah 396 halaman. Sekarang kita akan memulai mensinopsiskan isi dari novel ini. Penulis Dian Farah lahir pada tanggal 29 April tahun 2000, yang mana dia sekarang menginjak umur 21 tahun. Dian Farah atau Ara saat ini sedang kuliah di UIN Sunan Gunung Jati, jurusan Syariah dan Hukum. Ara mempunyai media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain untuk para penggemar. Untuk mengetahui lebih lanjut Dian Farah, kalian dapat follow akun-akunnya. Kita akan memulai dari sinopsis buku Dikta dan Hukum. Jadi di novel Dikta dan Hukum ini menceritakan tentang Dikta, seorang mahasiswa hukum yang cerdas, baik hati, pintar, bekerja keras, perhatian, dan juga tampan. Dikta bertunangan dengan Nadira, seorang siswi kelas 12 yang memiliki kepribadian yang keras kepala dan juga susah diatur. Nadira sangat berbanding terbalik dengan Dikta. Hubungan Dikta dan Nadira menjadi semakin rumit ketika Nadira sudah memiliki pacar. Begitu pula Dikta yang dilihat Nadira hanya sebagai saudara perempuan dan teman masa kecil. Keduanya menolak untuk bersama, tetapi Dikta dan Nadira harus terjebak dalam suatu hubungan yang sangat sulit untuk melindungi perasaan orang tua masing-masing. Seiring waktu, Nadira mulai jatuh cinta kepada Dikta berkat kekuatan dan sifatnya yang sangat baik. Perasaan itulah yang memicu kisah cinta Dikta dan Nadira dimulai. Tarik-menarik kisah cinta Dikta dan Nadira pasti akan menjadi perdebatan hingga rahasia besar Dikta secara perlahan itu mulai terbongkar. Tak lama, Dikta secara bertahap mulai bercerita tentang apa yang dia sembunyikan. Dikta ternyata mengidap penyakit ginjal. Penyakit ginjal. Iya. Kayaknya sakit banget gitu kalau udah ditahan gitu kan. Dan diperkirakan Dikta tidak akan bertahan lebih lama lagi. Akhirnya Dikta menulis sebuah di kertas hal-hal yang ingin dia lakukan sebelum dia dijemput ajalnya. Sakit banget. Sudah bisa dihitung. Amanat dari novel Dikta dan Hukum ini sangat banyak. Di antaranya adalah mendorong kita untuk menghargai umur panjang. Dikta itu pintar, kaya, baik hati, pekerja keras, perhatian, dan tampan. Novel Dikta dan Hukum mengangkat masalah kesehatan yang cenderung diabaikan oleh banyak anak muda, serta pandangan hidup seperti keluarga dan persahabatan. Kelebihan dari novel Dikta dan Hukum ini adalah kekuatan Dikta dan Hukum adalah karakter yang menghidupkan setiap cerita. Digambarkan sebagai pria yang dikenal keren dan kuat, Dikta akhirnya menangis, mengungkapkan rasa sakit, dan terlihat lemah. Karakter Nadira di sisi lain adalah gadis SMA yang khas, saling melengkapi untuk membuat cerita yang lebih kompleks. Akhir dari novel dan Dikta Hukum juga diakhiri dengan pemilihan adegan yang tepat, kebijaksanaan untuk mengakhiri semua yang terjadi. Selain itu, novel dan Dikta juga memiliki kelemahan, yaitu penokohan dalam novel Dikta dan Hukum yang terasa kurang pas secara naratif. Ada juga adegan Dikta dan Hukum yang berlebihan, seperti saat Dikta ingin meminta maaf di depan pintu kamar Nadira. Dikta perlu cara meminta maaf
yang lebih baik tanpa harus melebih-lebihkan cerita. Pada dasarnya, pembaca sudah tahu kehidupan Dikta yang tragis. Terlebih lagi, sosok seorang Dikta yang digambarkan terlalu sempurna, hampir tidak ada kekurangan sama sekali. Novel ini sangat memungkinkan pembaca untuk membacanya berkali-kali, karena novel ini sangat direkomendasikan di Wattpad. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.